Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk lagi ke huruf yang baru, yaitu huruf N. Secara prinsip sebenarnya huruf N dan huruf M ini untuk bentuk pola pikir sama. Tapi karena ini materi pendalaman, maka saya akan mencoba memberikan penulisan secara atomistik sesuai dengan referensi dari buku-buku grafologi. Nah, dalam menulis huruf M dan huruf N ataupun menulis di huruf-huruf yang lain, sebenarnya itu nanti ada 3 kategori, yaitu sempit, atau istilahnya dalam grafologi namanya repression, kedua normal, ketiga sangat lebar atau lebar. Kalau normal itu rasionya antara tinggi dan lebar itu 1:1, ramping di bawah itu, lebar di atas itu. Nah, huruf N ini secara zona masuk juga sama seperti huruf M, yaitu zona middle, lebih ke hati-harian, rutinitas. Tapi untuk huruf kapitalnya dia masuk ke dalam 2 zona, yaitu upper dan middle. Semakin pipi atau sempit atau ramping, maka semakin berkecenderungan orang itu menahan perasaannya. Dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya, sehingga sering istilahnya makan dalam. Jadi orang-orang seperti ini sulit untuk terbuka dengan perasaannya. Normal artinya dia bisa memendam dan bisa mengeluapkan, tetapi semakin lebar itu semakin gampang dia mengeluarkan apapun dari perasaannya. Keterbukaan emosional terlihat dengan mudah. Nah, sekarang kita perhatikan poin nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 itu yang saya sebut dengan PP atau repression, menahan. Nomor 2 itu kaidah yang normal. Nomor 3 itu yang lebar. Lebar ini bisa masuk juga kategori kalau dalam tanda grafologi namanya extravagance. Nah, huruf N ini ingat dia merupakan huruf yang mencerminkan atau melihat kecenderungan pola pikir seseorang. Ada 4 pola pikir itu, sama seperti huruf M dan huruf A. Untuk bagian middle-nya dari huruf H ya, itu apa saja? 1. Pola pikir analitik, berarti dia menganalisa. Pola pikir investigatif, ya ini pola pikir yang mencari sumber. Pola pikir metodis atau kumulatif, ya ini pola pikir yang melakukan sesuatu dengan step by step. Pola pikir cepat atau komprehensif, menyeluruh. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Untuk nomor 1, 2, dan 3 itu juga salah satu di antara ciri untuk kumulatif atau metodis. Nomor 5 itu juga metodis. Nomor 16 masuk kategori metodis. Nomor 10 juga kategori metodis kalau dilihat dari bentuk puncak huruf N-nya. 9 juga kategori metodis atau kumulatif. Nah, orang-orang yang seperti itu dia cenderung melakukan sesuatu itu dengan step by step. Ini untuk nomor 1, 2, 3, dan 5 ya. Cenderung melakukan sesuatu itu dengan step by step, memikirkan sesuatu itu dengan secara runut. Tidak nyaman dia misalnya kalau mengerjakan soal itu 1-10, orang mungkin bisa 1, 2, 8, 7. Dia enggak, dia tuh berurut. Sehingga kadang-kadang kalau dia mentok, dia itu sulit untuk move on ke tempat selanjutnya. Seperti itu. Tetapi kalau orang yang berpikir analitik, investigatif, komprehensif, dia bisa melakukan itu. Nah,
Bedanya selain dari itu, orang metode sini kalau seandainya dia kuat di basic, mau dibawa kemana saja dia paham. Seperti itu. Saya pernah membentuk tulisan seperti ini, bahkan analitik investigatif komprehensif juga pernah, dan berubah-berubah seperti itu. Nah, untuk nomor 4 ini yang termasuk kategori analitik investigatif, yaitu menggambarkan seseorang yang senang menganalisa suatu informasi yang ia terima. Ia kritis, tidak mudah percaya, merasa perlu menganalisa, memahami sebab akibat dan alasan, serta merasa perlu untuk mengetahui sumber informasinya itu dari mana. Sehingga dia memiliki keyakinan untuk memutuskan sesuatu. Nah, nomor 6 ini yang disebut dengan Garland atau komprehensif. Orang-orang seperti ini bisa mengambil keputusan dengan cepat karena prosesor otaknya itu dengan informasi yang minim pun dia bisa mengambil keputusan yang cepat. Belum tentu tepat dan belum tentu salah. Itu kenapa nanti kalau dalam belajar grafologi advance itu ada namanya trait utama dan trait pendukung. Trait primer, trait sekunder. Nah, orang-orang yang menulis dengan pemikiran cepat atau Garland ini untuk huruf N-nya itu menulis huruf N seperti huruf U. Kalau huruf M seperti huruf W. Nah, orang-orang seperti ini selain cepat juga gampang bersosialisasi. Sehingga biasanya cenderung banyak teman. Seperti itu. Untuk nomor 7, hurufnya itu mengalir. Sama seperti huruf M yang pernah kita bahas, yaitu seperti benang atau thread. Tipikal thinker mampu memahami segala sesuatu dengan cepat juga. Ada sisi kreatif dan diplomatis. Nah, kelemahannya orang-orang seperti ini, jika tulisannya kurang jelas terbaca, dia itu kurang memberikan informasi secara utuh kepada orang lain. Bisa jadi karena terburu-burunya itu. Nah, untuk poin nomor 8, sama seperti huruf M yang ada loop di bagian middle, itu juga salah satu ciri khawatir, cemas. Tapi ada juga arti khusus untuk huruf M itu menampilkan perilaku yang dikontrol atau terkontrol, seperti itu. Nah, nomor 9 itu huruf N dengan tinggi atau besar yang cukup signifikan. Itu misalnya dalam satu kalimat, ujungnya atau akhir kalimatnya itu membentuk atau terbuat kalimat N dengan ukuran tidak semestinya. Nah, bisa dimasukkan ke dalam kategori huruf kapital tidak pada tempatnya. Itu berarti ia menunjukkan perlawanan dan ego yang cukup tinggi. Seperti itu. Misalnya di kata huruf N yang di ujung ataupun yang lainnya, di kata aman misalnya, N-nya itu besar. Atau di kata penemuan, N-nya besar. Seperti itu ya. Itu untuk poin nomor 9. Poin nomor 10,
Poin 10 ini menggambarkan seseorang yang egois serta ada kecenderungan dia itu menjadi serakah. Dan 10 ini dengan 23 mirip, hanya bedanya 23 lebih serakah karena ada tanda koil, yaitu hook. Kalau tandanya sedikit itu juga jadi tanda baiknya, ini mau atau berusaha untuk mengumpulkan apa yang ia belum punya. Nah, untuk nomor 11 itu mengindikasikan seperti not musik yang menggambarkan jiwa seseorang yang tertarik pada dunia musik, seni pada umumnya. Nah, untuk huruf N12 ini adalah untuk huruf N yang normal, dalam arti orang-orang menulis dengan seperti ini cenderung biasanya terdidik, tahu bagaimana bersikap. Nomor 13 itu sama seperti nomor 1, terjadi repression sehingga terjadi hambatan dalam mengungkapkan perasaan dan lain-lain. Nomor 14 itu mirip dengan nomor 3 tetapi untuk huruf kapital, yaitu ekstravagan, segala sesuatu yang dibesar-besarkan. Nah, nomor 15 itu memiliki arti ingin dikenal oleh orang yang banyak. Kemudian selain dari itu, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berjiwa pengusaha serta giat. Nah, untuk huruf 16 itu secara bentuknya kotak, dan kotak ini bentuk berpikirnya juga metodis. Orang-orang seperti ini biasanya berpikirnya juga step by step, perlahan-lahan mengumpulkan data, hal seperti itu. Nah, itu nomor 16. Kemudian untuk nomor 17, huruf N kapitalnya itu ada garis panjang sebelum, jadi garis panjang dulu baru terbentuk huruf N. Ya, ini berhubungan dengan masa lalu. Nah, kalau untuk 18 itu huruf N-nya itu di sebelah kiri ada terjadi loop. Small loop ataupun loopnya yang besar juga ada. Small loop itu lebih ke personality jealousy. Jadi orang-orangnya itu gampang cemburu juga. Nah, nomor 19, tarikan awalnya itu masuk dari zona lower. Sehingga orang-orang dengan tarikan huruf zona lower ini memiliki kecenderungan gampang marah, agresif, dan pendendam, yaitu karakter resentment. Nah, untuk nomor 20 itu juga sama, ada tanda koil yang mencirikan menyukai uang dan ada sense of humor. Seperti itu. Untuk nomor 21, orang itu huruf N-nya itu tidak sampai, garis satunya tidak sampai ke baseline, sehingga seperti huruf yang menggantung. Ini memiliki arti ambisi yang tinggi dan ada kecenderungan juga kurang jujur. Nah, kalau untuk 22 dengan 19 sama-sama menuju baseline dan ke zona lower, hanya bedanya nomor 19 tarikan awal, nomor 22 itu tarikan akhir. Sehingga orang-orang yang menulis dengan angka 22 itu adalah orang-orang yang temperamennya itu perlu dikendalikan, karena dia gampang sekali terpancing, terpantik dengan hal-hal yang menurut kita biasa aja, tapi bagi dia itu sensitif. Nomor 23 itu mirip seperti nomor 10,
ada unsur juga egosentrisnya dan rasa kebanggaan dirinya. Serta ada unsur serakahnya juga. Nah, nomor 24 itu huruf N yang ada lengkungan atau seperti perisai, atau seperti huruf D yang ada bolong di bagian stemnya. Ini mengindikasikan ketidaksukaan, kemudian orangnya itu sulit diajak berkompromi. Seperti itu. Nomor di sebelah 24 yaitu nomor 20, nggak ada nomor itu ya ternyata. Bentar, saya kasih nomor dulu. Kita bahas dulu untuk nomor 25. Nomor 25 itu seperti huruf H kecil yang mengindikasikan juga sama, artinya gampang cemas dan pencemburu juga. Untuk nomor 26 artinya acquisitiveness dan possessiveness. Ini sebenarnya tanda baik, tapi jarang, kalau terlalu banyak juga akhirnya nggak bagus. Untuk nomor 27 itu juga sama, artinya pencemburu secara garis besar. Kemudian nomor 28 itu kreatif dan pintar menggunakan kemampuan tangannya atau mechanical ability. Nah, untuk nomor 29 itu terjadi huruf N yang lepas, sama seperti huruf M yang lepas, yaitu split personality, disconnect, atau segmented. Itu artinya split personality atau juga nanti berhubungan dengan tanda kriminal, nanti tergantung lihat lagi tanda kombinasi. Dan kalau banyak itu tanda bahaya, waspada, seperti itu. Nah, untuk nomor 30 itu juga ciri egosentris dan sekretif. Seperti itu. Nah, sekarang mana yang bagus? Yang bagus itu huruf nomor 2, 4, 5, 6 itu oke. 12, 16, 28 itu masih oke. Yang selain dari itu, teman-teman, untuk tanda bahayanya itu 1 nggak bagus, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 29, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 27, 25, 26 itu kurang optimal. Jadi pakai yang optimal aja. Nah, huruf M, N, H ini secara prinsip sama pola pikirnya. Jadi bentuk pola pikir di bagian middle-nya. Huruf H itu kalau dia nggak ada tiang sebenarnya mirip huruf N secara filosofi. Nah, tinggal kita jeli dalam melihat mau seperti apa dan mau dibentuk seperti apa. Ingat, dalam grafologi berlaku hukum bolak-balik, tulisan tangan berubah, karakter berubah, tulisan tangan berubah. Ilmu terapi yang saya ajarkan ini, ilmu terapi menulis, sudah ilmu aplikasi. Dan bukan hanya ilmu grafoterapi biasa, tetapi ini sudah spesifik, sehingga goalnya juga spesifik, yaitu sehat hati, sehat pikiran, sehat fisik, sehat keuangan. Oleh karena itu, dalam memulai terapi, pastikan goalnya dihayati terlebih dahulu sehingga bisa didapat hasil yang lebih optimal. Oke, saya rasa cukup demikian. Sampai ketemu lagi nanti kita di huruf-huruf berikutnya. Sampai ketemu.
di video YouTube berikutnya.